Pak Peter, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak. Jadi pertanyaannya ini kan muncul 10 hari setelah rapat tanggal 18 Juni, baru muncul tanggal 28 Juni. Ini Presiden ini ngetes pasar, shock terapi untuk jajarannya atau apa Pak? Emang perlu nih tim ekonomi dirombak dengan kondisi seperti sekarang? Ya, kalau kita lihat kan itu rekaman video itu kan sudah cukup lama ya, 10 hari. Ya. Kalau saya membacanya tidak sekedar hanya untuk menegur para menterinya. Ya. Pak Jokowi kan orang Jawa ya, jadi sering menggunakan bahasa-bahasa simbol dan seringkali juga ya harus menegur yang memang tidak bisa ditegur oleh Pak Presiden. Ya. Kalau kita lihat di rapat yang 10 hari yang lalu itu, yang kita sebutkan Pak Jokowi marah-marah, itu yang hadir kan tidak semuanya bukan menteri saja, ya, tapi juga hadir lembaga-lembaga yang sebenarnya dalam posisi yang independen yang tidak bisa ditegur oleh Pak Presiden. Dan kalau saya membacanya, teguran itu adalah untuk semua, tidak hanya untuk menterinya. Ya, memang Pak Presiden memang ada kekacauan, ada kejengkelan terhadap menteri-menterinya, tapi juga kepada kementerian atau lembaga ya, lembaga-lembaga yang bukan di dalam kewenangannya Pak Presiden, yang perlu juga harus memiliki sense of crisis yang sama ya, agar supaya koordinasi itu bisa berjalan dengan lebih baik. Dan alhamdulillah setelah 10 hari itu tadi yang disampaikan ada koordinasi yang lebih baik antara BI dan Kemenku. Saya kira itu adalah hasil dari luapan kejengkelan dari Pak Presiden. Oke, isu muncul bahwa ini adalah sinyal tidak hanya teguran tapi juga isu perombakan kabinet. Kalau Pak Peter lihat kondisinya sekarang lagi seperti ini Pak, semua serba sulit. Apakah tepat tim ekonomi ataupun tadi lembaga-lembaga independen yang disindir itu ada perombakan di dalamnya? Ya, sekarang ini sebenarnya apa yang disampaikan ya, oleh Pak Presiden itulah apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kita tahu bahwa masyarakat sudah menyampaikan keluhannya bagaimana apa yang sudah tertuang di dalam anggaran yang sekian triliun itu tidak pernah dengan cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Bantuan sosial begitu lambatnya. Ya. Yang utamanya lagi adalah bantuan yang terkait dengan penanganan kesehatan. Ya. Insentif ke tenaga medis, ya, kemudian tes massal dan sebagainya itu berjalan sangat lambat. Yang kemudian bisa kita lihat di angka realisasi anggaran yang sangat kecil, baik terutama di Kementerian Kesehatan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu menurut saya adalah cerminan apa juga yang dirasakan oleh masyarakat. Dan oleh karena itu ya, banyak ya, komentar atau respon terhadap pidatonya Pak Presiden itu, Pak Presiden jangan cuma ngomong doang, just do it. Ya, jadi kalau memang seandainya menteri-menteri ada yang tidak kinerjanya tidak baik, jangan hanya dimarahin, ganti saja. Karena memang kita perlukan sekarang ini, kita perlu bergerak cepat sekarang ini. Jadi biar nggak anti klimaks. Jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apa langkah real yang harus dilakukan Pak? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kan yang harus dilakukan itu adalah ambil kebijakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini adalah kondisi krisis, bukan kondisi normal. Ya. Jadi lakukan, jangan kebijakan-kebijakan yang linear, kebijakan-kebijakan yang itu saja, tapi lakukan yang terobosan-terobosan agar supaya apa yang direncanakan itu bisa direalisasikan dengan cepat. Termasuk di dalam hal itu adalah realisasi anggaran. Masyarakat menunggu. Ya. Jadi ini yang saya kira yang harus dilakukan. Menteri-menteri itu harus melaksanakan dengan cepat apa yang menjadi bidang tugasnya. Kalau bicara anggaran ini kan memang pertanyaan besar ya Pak, ini kok lambat sekali sih gitu. Kemarin pekan lalu gugus tugas bilang baru pakai anggaran 9% dari total yang sudah diberikan. Kenapa begitu lambat Pak di tengah krisis ini? Apakah memang khawatir akan ada pidana atau memang karena birokrasi aja yang terlalu berberit di Indonesia? Ya memang kompleks ya, untuk bansos persoalannya ya dari sisi data ya. Ini mengulang apa yang sudah menjadi isu lama ya, kita itu persoalan kita adalah persoalan data. Yang kemudian di posisi atau kelemahan kita di sisi data ini diperburuk juga dengan trauma kita ya. Pada setiap krisis kita seringkali apa yang menjadi kesalahan pada saat penanganan krisis itu
dipolitisasi, dikriminalisasi, ya. Jadi lengkap ini, ada persoalan data yang tidak lengkap, ya prosedur yang belum beres, adanya trauma, ini semuanya berujung kepada ya kelambatan kita untuk melaksanakan, mengeksekusi apa yang sudah dianggarkan. Hmm. Terakhir Pak Peter, jadi kesimpulannya tidak perlu ada perombakan tim ekonomi saat ini? Seperti saya sampaikan, kalau memang itu diperlukan, ya, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kalau ada menteri yang memang kinerjanya belum baik, ya atau sudah ditunggu tidak juga baik, ya lakukan eksekusi. Ya memang di reshuffle ya reshuffle. Jangan menjadi sebuah kegaduhan saja. Meskipun sebenarnya kondisinya saat ini memang serba sulit ya Pak Peter. Oh iya, ya justru kita di tengah kondisi yang sangat sulit ini kita memerlukan menteri-menteri yang berani untuk mengambil risiko, ya karena memang kondisinya kondisi yang sulit, yang ditunggu adalah keberanian dari para menteri. Oke, jadi new normal buat pemerintah juga ya. Terima kasih Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia sudah bergabung di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Sama-sama, pagi Mbak. hari ini. Terima kasih Pak Peter.